Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa dalam ibadah lawatan Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Besar, Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sudah jaga lindungi kami dan pembertian malam, Engkau bangun kami pada pagi hari ini. Dan kami berjumpa di dalam ibadah lawatan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba yang tidak punya apa ini, hamba yang hina ini, mampukan hamba untuk menyampaikan visi daripada-Mu Tuhan. Biar Engkau taruhkan Tuhan roh hikmat, roh pengertian bagi kami. Di dalam Bapa dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan ibadah PLT pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Sekali lagi, salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Semoga Tuhan yang memberkati, sehat selalu dan berbahagia. Kita mau berbicara pagi hari ini tentang kegunaannya itu ibadah. Ibadah itu perlu bagi saudara dan saya setiap umat Tuhan. Karena dalam ibadah itu ada pujian, penyembahan, ada firman yang disampaikan. Sehingga ketika saudara datang beribadah, maka saudara akan diberkati. Anda diberikan kekuatan yang baru, urapan yang baru mungkin untuk Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Saya awal dengan suatu firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Keluaran 23 ayat 25, apa yang dikatakan Nabi Musa kepada umat Israel waktu itu. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi ada keharusan untuk kita beribadah. Kenapa? Mungkin waktu itu umat Israel sudah malas lagi beribadah. Nah, diingatkan oleh Musa untuk mari kita beribadah. Karena ibadah itu sangat berguna bagi setiap umat Tuhan, bagi saudara dan saya. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani di sana mengatakan Ibrani 10 ayat 25 mengatakan sana bahwa kita harus juga beribadah. Jadi kita jangan tinggalkan segala pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Jadi ibadah itu sangat perlu. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Karena dalam ibadah itu kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Kalau kita sering mendengarkan berita-berita yang dari dunia ini, maka saudara akan menghadapi suatu roh ketakutan. Tapi kalau saudara datang beribadah, duduk di bawah kaki Tuhan, maka saudara mendengarkan berita dari surga. Dan saya percaya sebelum kita masuk dalam doa ibadah kita, mungkin ada syarat-syarat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Yang pertama, saudara harus menyerahkan hidup saudara, tubuh saudara. Dalam kitab Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu. Tubuh yang mana? Yaitu tubuh yang hidup, yang kita ini. Untuk sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Supaya itu menjadi ibadah yang sejati. Jadi kita perlu untuk menyerahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Tentu kita datang harus juga menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 3 mengingatkan kita pagi hari ini. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Kenapa Tuhan mengingatkan kita semua ini menjaga hati kita? Karena iblis itu menyerang hati dari setiap umat Tuhan, bahkan para hamba Tuhan akhir-akhir ini. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saudara saya harus menjaga hati kita. Agar kita tetap terarah fokus kita kepada Tuhan. Karena kegunaan untuk ibadah itu, kita kembali kepada Keluaran 23 ayat 5. Apa yang dikatakan Musa di sana, bahwa Tuhan akan memberkati roti dan air minum. Waduh, berarti Tuhan menyediakan segala apa yang saudara perlukan, yaitu sandang dan pangan. Itu kegunaan untuk beribadah, saudara dikasih Tuhan. Dan kedua, Tuhan menjauhkan apa saudara ayat itu? Segala penyakit dari tengah hidup kita. Saudara mau sehat, saudara harus datang beribadah. Karena apa? Tuhan menciptakan alam semesta ini, dunia ini 6 hari. Pada hari ke-7 Tuhan bilang dia harus beristirahat. Nah kita sebagai umat Tuhan
siapapun sebagai seorang pekerja, middle class atau seorang pegawai negeri, orang angkatan bersenjata, mari pergunakan waktu yang Tuhan berikan, yaitu hari ke-7 hari bersalah kita beribadah di rumah Tuhan bersama untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini hanya satu, untuk mengingatkan saudara saya, kegunaannya itu ibadah perlu. Supaya apa? Iman kita tetap terjaga. Kita mendapat penghiburan, damai sejahtera dalam ibadah itu. Karena ibadah itu ada pujian, ada penyembahan yang kuat. Sehingga dimensi surga akan turun menghinggapi saudara dan saya. Sehingga ketika kita datang dengan masalah, kita pulang dengan masalah yang sudah selesai. Tuhan yang akan menolong. Itulah kegunaan ibadah kita. Ibadah perlu bagi saudara dan saya, siapapun umat Tuhan, terlebih jemaat GBI Batu Penjuru khususnya, mari pergunakanlah waktu untuk datang beribadah. Karena hari-hari ini kata firman Tuhan, hari-hari makin jahat. Perlu kita dekatkan diri kepada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 62 ayat 2 katakan di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi saudara mau tenang lebih saudara, dekatkan diri kepada Tuhan, yaitu beribadah. Sebab ketenangan itu hanya datang dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mau cari ke dunia apapun, ujung dunia, saudara tidak dapat ada ketenangan hidup. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2 berkata di sana. Jadi sekali lagi melalui mimbar ini tolongnya Tuhan, firman Tuhan menghimbau saudara tetap setia dalam beribadah. Ibadah itu punya kegunaan bagi saudara dan saya. Jadi inilah firman Tuhan yang singkat ini. Tapi percaya bahwa firman ini tidak akan berlalu begitu saja. Dia akan berakar, bertumbuh, berbuah bagi setiap yang mendengarkan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, penyembahan dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, waktu anugerah yang kuberikan bagi kami, untuk kami dapat beribadah pada pagi hari ini, melalui ibadah lawatan Tuhan. Kami juga bersyukur dipercayakan untuk menyampaikan misimu kepada umatmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang hamba sampaikan, kami percaya dia tidak akan berlalu saja, tapi dia akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berucap syukur ini. Haleluya. Amin.